Kecemasan tiada henti menyapa, berjalan dengan kaki terluka, tak pernah ada waktu untuk mengeluh. Meskipun secara harfiah Piala AFF 2024 dijadikan PSSI sebagai ajang regenerasi, namun sejatinya ini juga dijadikan para pemain muda untuk membuktikan diri kalau mereka memang layak membela timnas Indonesia. Selain itu, meskipun terkesan macam arena Mortal Kombat, sejatinya Piala AFF adalah ajang yang paling pas bagi para pemain muda untuk mendapatkan jam terbang di level internasional. Nah, di luar itu semua, muncul kabar bagus sekaligus mengejutkan kalau ternyata PSSI masih belum menyerah buat mengusahakan agar Ivar Jenner dan Justin Hubner bisa ikut andai Indonesia lolos ke semifinal. Tentu saja, meskipun terkesan agak memaksakan, namun kalau Ivar dan Justin ini bisa gabung, maka peluang Indonesia bisa jadi juara pun kian terbuka. Atas dasar itulah Thailand, sebagai unggulan pertama di turnamen ini, sangat berharap bisa kembali bertemu Indonesia di final, yang mana secara tak langsung berarti Thailand benar-benar gak menganggap Vietnam sebagai pesaing utama. Padahal semua tahu, kalau tim sejuta Nguyen sangat serius menatap Piala AFF kali ini dengan melakukan TC sampai ke Korea Selatan, serta mengebut proses naturalisasi pemain asal Brazil, Rafaelson. Perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF tahun ini emang gak akan berjalan mudah. Bahkan di fase grup, Indonesia diprediksi bakal bekerja keras agar bisa lolos ke semifinal. Memang di tim ini ada nama-nama familiar seperti Asnawi, Arhan, Rafael Strike, dan Muhammad Ferrari. Namun sebagian besar pemain lainnya adalah mereka yang minim pengalaman di level internasional. Maka dari itu banyak pihak yang menaruh Indonesia sebagai unggulan keempat di bawah Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Meski tersuk, darah dan keringnya menjadi saksi. Setiap ada mimpi yang ku bawa, menuju jalan tak berujung. Yap, meskipun cuma dianggap favorit keempat, bagi Thailand, Indonesia bagaimanapun tetaplah menjadi ancaman utama bagi mereka meraih juara AFF tahun ini. Bahkan menurut media Thailand, Daily News menulis berita jika tim Gajah Putih sangat bersyukur tidak bergabung dalam satu grup bersama Indonesia, di mana media tersebut menilai akan lebih bagus bertemu Indonesia di babak final. Tentu saja, selain mengakui kalau kekuatan Indonesia jauh lebih bagus, meskipun kemungkinan hanya akan turun dengan skuad yang berbeda, Thailand juga kayaknya udah beneran nggak nganggep lagi Vietnam sebagai ancaman utama. Pertandingan grup Piala AFF 2024 sudah dilakukan. Thailand kerja lebih ringan bertemu Malaysia daripada Indonesia. Tim sepak bola nasional Gajah Perang Thailand punya pekerjaan tidak terlalu sulit dibandingkan grup lain. Kami tentu menantikan pertemuan dengan Indonesia di babak final, tulis media tersebut. Lebih lanjut, Thailand sendiri menyadari kalau potensi timnas U22 Indonesia sama sekali nggak boleh diremehkan. Meskipun di match pertama masih terkesan berantakan, tapi mereka yakin di pertandingan selanjutnya permainan mereka akan lebih cair karena secara umum yang kurang dari tim ini murni hanya pengalaman. Sedangkan kalau urusan teknik individu, beberapa pemain tim Garuda, khususnya yang muda-muda, dinilai punya kemampuan di atas rata-rata. Sebutlah Kadek Arel, Doni Tri, Victor Detan, Ronaldo Kuateh, sampai Arkan Fikri. Perjuangan cara berbatas, menolak segala duka dan nestapa. Takkan mundur meski terjatuh, inilah hidup tak kenal lelah. Ribuan rintangan menghadang, tetap melangkah meski tersuk. Darah dan keringat menjadi saksi, setiap ada mimpi yang ku bawa. Terangi jalan dengan api, kesombongan pun tak ku hiraukan, melawan badai ciptaanku. Yap, di satu sisi Thailand sendiri sebenarnya juga menyadari kalau untuk jadi juara grup mungkin akan sulit bagi Indonesia dengan skuad yang sekarang mengimbangi Vietnam yang tampil dengan skuad terbaik mereka. Tapi kalau bisa berhasil lolos semifinal, maka kemungkinan Indonesia akan menampilkan sesuatu yang lebih menarik. Yang mana itu dilandasi dari kabar yang tersiar kalau PSSI masih mengupayakan kedatangan Ivar Jenner dan Justin Hubner. Ya, menurut Pak Arya Sinulinga, sampai detik ini pihaknya terus berusaha agar Ivar dan Justin bisa memperkuat timnas Indonesia apabila lolos ke semifinal.
Pasalnya kehadiran dua pemain itu dianggap akan menambah kekuatan tim asuhan Shin Tae-yong serta memperbesar peluang untuk jadi juara. Ya, komunikasi kan tetap jalan, tapi kita serahkan sama klub. Tunggu sajalah soal Ivar dan Justin, kita tunggu saja. Awalnya kemarin kita kira Rafael tidak bisa gabung. Kami kira masuknya semifinal, tetapi kemarin sudah masuk. Jadi semua masih diupayakan. Ucap Pak Arya dikutip dari akun Arsip Timnas. Yap, berkaca dari apa yang diutarakan Pak Arya, maka wajar jika Thailand bagaimanapun tetap menganggap Indonesia sebagai potensi ancaman terbesar ketimbang Vietnam. Sebab Thailand sendiri di ajang ini nggak memanggil 8 pemain andalan yang selama ini jadi langganan timnas. Sedangkan Indonesia, kalau bisa mendatangkan Ivar serta Justin, maka secara kerangka tim ini akan diisi oleh mereka yang secara jam terbang udah teruji di level Asia. Kabel ujung ini, hati menuju jalannya. Menuju jalan tak berujung ini, hati menuju perjuangan cara berbatas, menolak segala duka dan nestapa. Takkan mundur meski terjatuh, inilah hidup tak kenal lelah. Di sisi lain, Coach Shin sendiri setelah mengetahui permainan anak asuhnya di match pertama, dijamin udah melakukan evaluasi tentang apa yang harus dibenahi. Dan kemungkinan di laga melawan Laos, Coach Shin masih akan coba untuk melakukan eksperimen. Barulah mungkin di laga melawan Vietnam, skuad terbaik yang ada sekarang akan diturunkan, meskipun tetap saja di atas kertas masih kalah dari Vietnam. Namun kalaupun semisal kalah, paling enggak lolos ke semifinal lewat jalur runner-up juga terbilang realistis untuk digapai. Barulah nanti di semifinal dan final, kalau Ivar serta Justin bisa gabung, maka kemungkinan Coach Shin akan menerapkan taktik terbaik serta menyiapkan beberapa kejutan. Seperti misalnya, menaruh trio Rafa, Marcel, dan Victor Datan di depan dengan Marcel sebagai false nine. Lalu menaruh Ivar dan Justin sebagai duet gelandang di tengah, yang mana Ivar sebagai pengatur serangan sedangkan Justin sebagai tukang jagal. Kemudian Arhan dan Asnawi di posisi back sayap, serta 3 di belakang tetap diisi Ferrari, Kadek Arel, dan Doni Tri sebagai pelindung dari Cahya Supriyadi, sang penjaga gawang. Yap, dengan komposisi seperti itu, jelas persentase Indonesia di babak semifinal dan final untuk kemudian jadi juara jauh lebih besar. Walaupun di satu sisi, ini juga bisa jadi dilematis, mengingat publik juga khawatir kalau mereka kenapa-kenapa. Sebab bukan rahasia lagi kalau Piala AFF dianggap sebagai turnamen Mortal Kombat. Ya mungkin kalau buat Justin ini bakal jadi taman bersenang-senang. Lah buat yang lain, kemarin aja Marcel digebuk bola palanya. Pokoknya serem deh. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya kami tetap berharap kalau semua pemain bisa main dengan baik, plus nggak ada yang kena cedera. Masalah juara atau enggak itu nanti, yang penting bisa main bagus, plus nggak cedera, karena bagaimanapun tim ini memang diproyeksikan buat SEA Games 2025. Jadi anggap aja ini ujian. Nah, kalau soal Ivar dan Justin gimana? Jujur Mimin sih agak menyayangkan ya, kalau mereka terkesan dipaksakan ikut turnamen Mortal Kombat begini. Sebab terlepas dari situasi mereka yang sedang berjuang di klub, mereka ini adalah pilar penting di skuad utama timnas senior. Sehingga melihat gimana ngerinya permainan di AFF, takutnya ada apa-apa. Dan yang rugi malahan timnas Indonesia itu sendiri. Karena inget loh, 4 pertandingan sisa sangat-sangat krusial. Jadi dibutuhkan skuad terbaik di setiap pertandingan agar hasilnya pun bisa maksimal. Tapi kembali lagi, ini cuma pendapat pribadi ya. Bagi yang merasa beda nggak apa-apa, itu hak masing-masing. Yang penting Mimin selalu yakin kalau Indonesia bakal bisa jadi tim yang mendominasi di ASEAN, serta bersaing di level elit Asia di kemudian hari. Oke, kita Garuda. Menuju jalan tak berujung ini, hati menuju perjuangan cara berbatas, menolak segala duka dan nestapa. Takkan mundur meski terjatuh, inilah hidup tak kenal lelah. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.